Jelau langsung berteriak ke Pak Bayung. Pak, lihat spion. Pak Bayung langsung lihat ke kaca spion dan langsung shock. Astaga naga. Pak Bayung langsung spontan menginjak rem mobil secara mendadak dan hampir terguling guys. Lalu sesuatu terjadi. Hai guys, ini adalah kelanjutan dari kisah horor yang berjudul Aroma. Jadi pastikan kamu sudah menonton part satunya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan ceritanya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbarunya. Jangan lihat ke belakang, jangan dengarkan sendirian. Ini bukan sekedar cerita, ini Safety Stories. Lalu sosok itu nggak ngomong guys, dia cuma tersenyum lalu menghilang begitu saja dan meninggalkan bercak darahnya di kursi mobil guys. Pak Bayung yang masih syok langsung menarik nafas panjang dengan tangan yang masih gemetar di setir. Astaga Le, itu sosok apa tadi? Maaf Pak Bayung, menurutku itu adalah sosok Pak Jun yang arwahnya masih gentayangan. Astaga Le, saya juga ada kepikiran begitu. Kenapa Pak Jun mengganggu perjalanan kita ya? Sepanjang jalan mereka terdiam. Setelah 8 jam perjalanan, akhirnya sampai di kampung Jelau. Pada jam 3:30 subuh guys, Jelau cepat-cepat mengambil barangnya dan berpamitan sama Pak Bayung. Nah, pas Jelau ini sudah di depan rumahnya, dia melihat bayangan orang dari dalam rumahnya di balik jendela kaca rumahnya guys. Mustahil, rumah ini kan kosong. Mama, bapak, dan adik kan nginep di Pondok Ladang Pergi Noris. Nah, pas dia mau buka pintunya, pintunya malah kebuka sendiri guys. Dan lagi-lagi bau busuk menyengat muncul lagi guys. Masuklah Jelau ini ke rumahnya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dan nggak ada siapapun guys. Dalam rumahnya gelap banget, membuat si Jelau merinding guys. Setelah itu Jelau langsung menghidupkan lampu dalam rumahnya guys. Dan brak, pintu rumahnya tertutup sendiri dengan keras guys. Lampu ruang tamu berkedip-kedip lalu padam. Nah, pas Jelau mau hidupkan lagi lampunya, Jelau melihat ada seperti sosok bayangan hitam di sudut rumahnya guys. Jelau langsung berbalik badannya ke sosok itu dan ternyata apa yang terjadi? Sosok itu perlahan-lahan mendekat ke Jelau dengan suara yang mengerikan. Krek, krek, krek. Dengan bau busuk yang sangat-sangat menyengat sampai terasa nusuk ke kepala si Jelau. Jantung Jelau berdegup kencang guys dan gak bisa teriak apalagi bergerak. Nah, pas sosok itu makin mendekat, cuman berjarak beberapa sentimeter ke Jelau guys, pintu depan rumahnya langsung sedikit terbuka memantulkan cahaya samar ke sosok yang mengerikan itu guys. Ternyata ini yang lebih mengerikan guys. Cahaya samar yang dipantulkan ke sosok itu memperlihatkan wujudnya yang lebih jelas. Tubuh yang membusuk, daging perut yang menganga, dan wajahnya hampir semua menghitam dan membusuk. Tapi yang paling mengerikan, sosok itu tersenyum guys. Senyumannya lebar, makin lebar, dan makin lebar. Sampai-sampai mulutnya robek ke pipi guys. Kamu sudah membawaku pulang Jelau. Jelau langsung berlari ke dalam kamarnya dan membanting pintunya. Pas Jelau ini lagi menyalakan senternya, lama ada ketukan di pintu kamarnya. Tok tok, tok tok, tok tok. Jelau sampai menahan napas saking takutnya guys, dan ketukan itu makin lama makin keras guys. Brak, pintu itu terbuka dengan sendirinya guys. Jelau langsung mundur dan ketakutan sambil melihat kegelapan dengan bayangan sosok mengerikan di luar kamarnya guys. Sosok itu semakin lama semakin mendekat sambil menatap Jelau dengan penuh kebencian dan katanya, Kamu sudah membawa aku pulang Jelau. Udah saatnya kamu tahu kebenarannya. Kata sosok mengerikan itu guys. Kamu siapa? Kenapa kamu mengganggu aku terus? Gitu kata Jelau. Kamu mau tahu siapa aku? Saya adalah teman lama bapakmu. Teman bapak? Siapa? Kenapa kamu baru muncul sekarang? Seketika itu Jelau diperlihatkan masa lalu sosok mengerikan itu guys. Ada seorang bapak-bapak yang bernama Jun. Dia punya istri dan 1 anak yang masih kecil guys. Nah waktu itu Pak Jun kerja di perusahaan kayu dan tinggal di kamar 4B. Setiap tahun dia mengambil cuti untuk pulang ke rumah istrinya guys.
Dan ada hari di mana Pak Jun gak bisa menelpon istrinya beberapa hari karena sudah 1 minggu gangguan sinyal. Nah, ambil cutilah Pak Jun ini tadi. Dan istrinya tidak tahu kalau Pak Jun suaminya bakal pulang ke rumah guys. Nah, pas Pak Jun sudah sampai depan rumah, di balik jendela kacanya, Pak Jun melihat istri, anak, dan seorang pria yang dia kenal sangat lama guys. Dan ternyata adalah bapaknya si Jelau. Dengan emosi dia masuk ke rumah itu dan apa yang terjadi? Terjadilah perkelahian antara Pak Jun dan bapaknya Jelau. Ditambah lagi istrinya yang membela bapaknya si Jelau tadi. Akhirnya, mereka bertiga meninggalkan Pak Jun sendirian guys. Nah, Pak Jun ini makin hari makin stres di rumah itu guys. Kembalilah Pak Jun ini ke perusahaannya tadi. Setelah kembali bukannya membaik, dia malah makin terpuruk di kamar nomor 4B. Pada akhirnya, Pak Jun yang gak tahan dengan hidupnya, dia menusuk dan merobek perutnya dengan pisau. Akhirnya, Pak Jun ini meninggal mengenaskan. 3 hari berlalu, karyawan lain yang bertanya-tanya, kenapa Pak Jun ini kok nggak masuk kerja 3 hari ya? Mereka mengira Pak Jun ini lagi nggak enak badan. Pergilah mereka ke kamar 4B ini dan mencium bau busuk yang sangat menyengat dan mendobrak pintunya yang terkunci, dan ternyata mayat Pak Jun ditemukan dengan kondisi membusuk. Dan ternyata mereka baru sadar ternyata bau busuk anyir yang mereka cium beberapa hari yang lalu itu bukan bau bangkai tikus, dan mereka mengabaikannya, melainkan bau busuk dari mayat Pak Jun ini tadi guys. Karyawan situ nggak tahu penyebab kenapa Pak Jun bisa bunuh diri, dan kasus itu tenggelam begitu saja. Jadi walaupun Pak Jun ini sudah meninggal, ternyata dendamnya masih ada sampai sekarang guys. Lalu kembali ke realita. Jelau langsung jatuh ke lantai dan lemas. Pas Jelau melihat sosok mengerikan itu, sosok itu ngomong lagi guys. Katanya, Bapakmu sudah merebut semuanya dari aku. Jadi kamu dan bapakmu yang harus bayar semuanya, Jelau. Sekarang, kamu akan merasakan apa yang aku rasakan. tiba-tiba ada sesuatu benda yang keras menghantam kepala Jelau. Gak lama setelah itu pandangan Jelau menjadi kabur. Badannya langsung lemas dengan hitungan detik. Jelau tidak sadarkan diri. Keesokan sorenya, bapak dan ibu tiri beserta adik tirinya Jelau baru pulang dari nores lahan karet guys. Mereka kaget karena melihat rumahnya berantakan. Dengan hati-hati mereka masuk ke dalam rumah. Mereka mengira terjadi kemalingan di rumahnya guys. Nah, pas bapaknya periksa ke kamarnya Jelau, bapaknya kaget dong karena dia lihat Jelau lagi duduk di sudut kamarnya. Matanya kosong dan mukanya pucat. Jelau masih hidup tapi nggak bernyawa guys. Bapaknya mencoba menggoyangkan bahu Jelau, memanggil namanya berkali-kali, tapi tidak ada reaksi apapun guys. Sejak saat itu Jelau nggak pernah berbicara lagi guys. Ekspresinya cuman bengong, nggak merespon apapun, dan sebuah kata yang diulang-ulang, katanya, Bau busuk ini masih ada. akhirnya bapaknya nggak tinggal diam guys. Mereka membawa Jelau ke berbagai tempat pengobatan medis maupun non-medis. Tapi semuanya sia-sia guys. Gak ada perubahan sama sekali. Akhirnya bapaknya si Jelau yang tadinya penuh harapan akan kesembuhan Jelau, sekarang bapaknya menyerah karena sudah banyak pengeluaran untuk pengobatan si Jelau ini tadi. Bapaknya nggak bisa menerima kenyataan pahit ini guys, karena anak kandung satu-satunya seperti tidak bernyawa guys. Setiap malam bapaknya termenung di kamar, berbicara sendiri, kadang-kadang menangis, kadang juga tertawa dengan bebas guys. Hingga suatu hari, warga sekitar menemukan bapak Jelau berjalan di tengah desa tanpa pakaian guys, tertawa dan berteriak ke udara seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Warga sekitar menyadari bahwa bapaknya si Jelau ini sudah gila. Istrinya pun sangat sedih karena suaminya yang semakin lama semakin terpuruk guys. Pas bapaknya Jelau ini dibawa pulang, gak sengaja istrinya mendengarkan suaminya menyebutkan nama Pak Jun guys, mantan suaminya dulu, sambil menangis dan meminta maaf berkali-kali. Lalu si Jelau yang selalu di kamar melihat sosok mengerikan itu terbang melintasi dari luar jendela kamarnya dengan muka yang tersenyum puas guys. Ketawanya kencang banget guys. Matanya menunjukkan sebuah kemenangan dan dendam yang sudah terbalaskan. Bulu kuduk Jelau langsung merinding guys. Setelah kejadian itu, ibu tiri si Jelau
yang adalah mantan istri dari sosok mengerikan itu langsung ke makam mantan suaminya. Dengan tulus, mantan istrinya meminta maaf sambil menangis guys, berdoa dan membersihkan makamnya. Sejak saat itu, mantan istri berziarah setiap bulan berharap arwah mantan suaminya tenang. Seiring berjalannya waktu, kondisi si Jelau ini berangsur baik dan normal guys. Tapi bapaknya yang sudah gangguan jiwa tidak akan pernah lagi kembali waras lagi guys. Jelau pun merawat bapaknya hingga tua. Meski bapaknya sedang gangguan jiwa guys, bapaknya nggak berhenti menyebutkan nama Pak Jun sebagai sahabat karibnya dulu dan meminta maaf penuh dengan penyesalan. Penyesalan itu begitu dalam, tapi waktu nggak bisa diputar kembali guys. Itu dia kisah mistis paling menyeramkan. Terima kasih karena sudah menyaksikan kisah ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.